akhirnya justru dibuat lebih santai dengan ide-ide yang tak biasa. Momentum lamaran bisa menjadi kenangan tak terlupakan. Jadi, rasanya tidak jarang muncul ide-ide ekstrim untuk membuat lamaran itu semakin indah dikenang. Mencari pasangan terkadang menjadi hal yang sulit bagi seseorang dalam soal mencari jodoh. Di Prakarsai Departemen Agama, lahirlah Biro Jodoh yang populer dengan sebutan Yayasan Scorpio. Para ibu kreatif ini mampu mengubah kain sarung yang sudah tidak terpakai. Alhasil, kerajinan kain sarung ini pun disulap menjadi komoditi yang menguntungkan. Viewers, inilah Trendspotter dengan informasi menarik bagi Anda yang ingin mencari pasangan dan mengintip suksesnya kerajinan dari kain sarung. Kita di Indonesia ini sih ada timur, kalau menurut aku lamaran itu lebih sakral sih memang. Tapi kini kesakralan secara perlahan mulai mengalami pergeseran. Tidak semua pasangan memilihnya sebagai fase awal memulai ritual panjang pernikahan. Lamaran pada akhirnya justru dibuat lebih santai dengan ide-ide yang tak biasa. Lihat saja saat Gading Martin melamar Giselle Anastasia pada November 2012 silam. Versi keluarga yang itu, tapi saya bule-bule lah, will you marry me gitu. Makanya minta tolong kalian nyanyi lagu yang paling kita senang banget, kisah romantis kan, jadi saya nggak perlu banyak ngomong, jadi lagunya udah bilang yang nyanyi bukan dia denganku, udah jadi enak gitu. Suasananya itu pertamanya sepi banget, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, cuma yang nyediain makanan doang sama keyboard 1-0. Dia udah nanya, nih ngapain ada keyboard, emang kamu mau nyanyi? Iya, nanti aku mau nyanyi. Iya, tiba-tiba Glenn masuk, jalan kaki ini siapa, pakai baju kaos putih, pakai topi. Ternyata Glenn main, habis itu udah terakhir, udah selesai ngomong apa segala macam, memang api, ternyata orangnya banyak banget dan itu pada sembunyi, yang dibalik semak-semak lah, yang dibalik air terjun lah, air mancur lah. Nggak kelihatan semua, hebat deh. Ya, aku tuh memang pengen kalau dilamar tuh ceritanya pengen yang unik gitu, tapi tadi di atas pengharapan aku sih, jadi good. Kamu hebat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. Lamaran yang tak lagi kaku dan mengejar kesakralan juga dilakukan David Octavian. Saat melamar Daisy Afika, David rela menjadi penari di sebuah keriuhan kafe. Wastelands through the highways, and on we'll go.
generasi masa kini dalam mengekspresikan rasa cintanya pada sang kekasih yang kemudian akan dipinangnya sebagai pasangan hidup. Memang di dunia ini nggak ada wanita paling sempurna, tapi aku yakin kamu wanita paling sempurna untuk aku. Aku pun juga bukan pria yang paling sempurna di dunia ini, tapi aku yakin aku bisa kasih sebuah momen yang nggak semua wanita bisa merasakan ini semua. Aku mau kamu jadi istri aku. Aku mau kita punya keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Saya bukan tergabung di komunitas shuffle atau komunitas dance Gangnam Style yang sekarang lagi ngetren gitu kan. Itu semua anak-anak sanggar yang kita sewa. Keluarga di mana? Ngajakin juga keluarga, ada yang di rumah, ada yang ke mall-mall lain gitu. Jadi alhamdulillahnya dukungannya bukan dari teman-teman aja, tapi dari semua keluarga. Jadi saya bisa datengin tantenya, saya bisa datengin kakak sepupunya, saya bisa datengin semua tante-tantenya, ponakannya, semuanya saya datengin dari daerah, dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru mereka kesini, mereka ngumpet pada saat acara tersebut. Wow, istri saya kaget semua, kaget banget karena waktu itu lagunya romantis banget ya. Mereka langsung kaget. Saya langsung ngasih cincin ke calon istri saya. Ketika itu ya mereka langsung netes semuanya air matanya, langsung pada nangis semua. Yeah. Tradisi lamaran yang tak biasa memang sangat populer di Barat. Para pria seolah berlomba mencari cara yang berbeda agar momentum lamaran bisa menjadi kenangan tak terlupakan. Tidak jarang muncul ide-ide ekstrim. Misalnya saja lamaran di atas ketinggian. Ketika kedua pasangan sedang terjun payung. Atau yang paling mengejutkan adalah saat seorang pria tiba-tiba terjun dari atas gedung. Runway Festival ini annual event kita. Jadi ini event tahunan kita yang kita adain setahun sekali dalam rangka kolaborasi antara dunia fashion dengan dunia malam gitu, dengan entertain malam hari gitu.
Desain klasik dengan motif polos yang sangat diminati oleh kalangan wanita dewasa dan ibu muda menjadi tema utama dari butik ini. Dan tentunya sejalan dengan konsep yang diusung, yakni simple, klasik, dan timeless. Makanya kontak-kontaknya buka dulu dong, ya kan? Gue tuh nggak suka tahu sama lo. Kenapa nggak suka? Belum juga kenalan udah nggak suka aja sih kan? Lu kalau gimana ya kalau lagi nampil gitu ya, suaranya jangan kenceng-kenceng dong. Lagi apa? Lagi nampil, lagi show Aku gitu. nggak pernah nampil, pernah nampol. Oh, lu nggak suka sama gua? Kalau lu nggak suka sama gua, lu cek aja toko sebelah. Mungkin aja ada barang lebih bagus, harga lebih murah. Jangan lupa hari Senin harga sudah naik lu. Gimana sih lo? Lu kalau nampil, kalau lagi show itu suaranya tuh dikecilin aja ya. Kalau sudah jadi menteri, pasti tertarik jadi presiden. Tertarik nggak sih, Pak? Kalau ditanya apakah tidak pengen, kemudian saya jawab tidak pengen, itu bohong. Pasti pengen. Cuma saya pengen betul tidak. Gantian saya yang jadi wartawan, karena saya dulu wartawan loh. Oh iya. Bapak kalau gitu, kalau Bapak pernah jadi wartawan, coba sekarang aku jadi artis, Bapak jadi wartawan infotainment. Dulu kan wartawan politik, Pak. Iya, satu pertanyaan yang Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu? Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu nggak? Pak, itu pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tunggu sekali. Ini bukan Tapi sekali. kalau pernyataan ini didengar Anang, Anda nggak merasa Aku ngomong Mas Anang. Selamat siang. Pertanyaan dari Bapak Menteri BUMN kita. Katanya aku cemburu nggak sama Mas Anang? Orang nggak pernah pacaran. Sesuatu ya. Mencari pasangan tidak jarang menjadi urusan tidak mudah bagi seseorang. Bila ada sementara orang gampang mencari jodoh, ada beberapa kelompok orang yang minder, bahkan terpaksa melajang karena selalu gagal bertemu jodohnya. Kepada mereka inilah dibutuhkan jasa mak comblang yang cemerlang. Sebelum memasuki era milenium yang akrab dengan teknologi, Indonesia bahkan memiliki saluran resmi dalam soal mencari jodoh. Diprakarsai Departemen Agama, lahir Biro Jodoh yang populer dengan sebutan YASKO atau Yayasan Scorpio. Dulu kan dari Departemen Agama ya, untuk mendirikan suatu yayasan yang bergerak dalam bidang jodoh gitu. Kasarannya ya Biro Jodoh lah gitu loh. Dulu tuh biaya pendaftaran justru lebih mahal, jadi 300.000. Jadi pendaftaran anggota 300.000 berlaku sampai dapat gitu loh. Sekarang tuh bayarnya cuma 125.000. Dengan tingkat kesuksesan 70%, Biro Jodoh YASKO pernah menjadi primadona para pencari pasangan. Didirikan pada 9 Mei 1974, Biro Jodoh YASKO pernah mengalami tahun-tahun kemasan sebelum era teknologi dan internet menggantikan berbagai kebutuhan masyarakat,
termasuk kebutuhan mencari pasangan. Yasko kala itu berkembang menjadi kekuatan yang besar. Sangat banyak pasangan yang dipertemukan di tempat ini. Masa kejayaan terus terjadi ketika ribuan orang pencari jodoh terdaftar di sana. Tingkat kesuksesan Yasko dalam mempertemukan pasangan juga tinggi, bahkan mencapai 70%. Setiap anggota itu kan ada albumnya. Jadi misalkan yang laki-laki kita lihat mereka itu data perempuannya siapa dengan data itu, ya kan, terus kemudian dia menghubungin mereka gitu loh. Tradisi budaya mencari jodoh juga muncul di banyak daerah di Nusantara. Termasuk dalam tradisi yang populer bernama Omed-Omedan. Di Desa Sesetan, Denpasar, Bali. Awalnya ritual di hari pertama setelah Hari Raya Nyepi ini sebagai ajang silaturahmi. Tapi ada yang memaknai menjadi tempat mencari jodoh. Karena pesertanya adalah teruna dan teruni atau pemuda dan pemudi. Tradisi yang sudah ada sejak abad 17 ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Karena ada sesi pemuda dan pemudi saling memeluk, menempelkan pipi, bahkan beradu bibir sebelum kemudian ditarik oleh kelompoknya masing-masing. Sementara itu, tradisi mencari jodoh yang juga populer dimiliki suku Mi di Papua. Lewat tarian Emaida Yibu, pemuda dan pemudi menari untuk saling memberi daya tarik. Mau beli lagi nggak? Oh, nggak. Terus mau apa lagi nanti beli? Katanya tadi mau kemarin deh. Ya. Mau beli mainan apa? Gimana sih? Mau dikasih. Kalau boleh tahu nih ya, ini pasti sahabat princess di rumah mau tahu. Pertama kali langsung menangani kasus besar. Nah, pertama kali dibayar tuh fee-nya berapa sih? Pasti mahal ya Mas Farhad ya? Ya dulu sih maunya murah supaya laku. Tapi ada beberapa klien saya itu bayar mahal. Ada yang bayar 150, ada yang bayar 1 miliar, ada. Oh gitu, nggak pertama kali Mas Farhad dari fee honor pertama
berapa lama? 150 juta. Langsung ya. 150 juta. Kalau pengacara lain kan dimulai dari juta, puluhan juta, ratus juta baru miliar. Ini langsung 150 juta. 150 juta. Sesuatu ya. Cantik dengan bentuk tubuh menawan yang disempurnakan dengan popularitas yang pernah memuncak, itulah Luna Maya. 26 Agustus 1983, Luna lahir dari ibu seorang Austria asli dengan bapak campuran Cirebon Bojonegoro. Terus lihat mockup decoration buat party, ya siapa tahu aja kalau mau buat party nanti di sini bisa lihat contohnya, soalnya cantik banget decorationnya. Soal jodoh yang mengakar hingga ke tradisi. Kreativitas yang menggunakan bahan-bahan tak terpakai juga mengakar sampai ke sudut-sudut rumah tangga. Para ibu rumah tangga yang kreatif mampu mengubah kain sarung yang sudah tidak terpakai menjadi barang-barang menarik yang memiliki nilai jual. Nah, itu kita bisa yang barang rekondisi ya, yang sudah tidak terpakai, ada barang sarung-sarung tidak terpakai, tapi masih bagus, itu kita bisa pakai, kita gunakan. Ada juga yang beli baru tergantung permintaan konsumen. Dari sekedar kegiatan sambilan, kerajinan kain sarung ini berubah menjadi komoditi yang menguntungkan. Pesanan mengalir membuat ibu-ibu yang mampu melihat peluang bisnis semakin mendapatkan nilai tambah. Pesanan datang tidak hanya dari lingkungan dan para kolega, melainkan juga tempat-tempat yang jauh. Biasanya pesan, Mbak. Oh, pesanan. Jadi custom di sini, jadi tergantung gitu ya? warna yang diinginkan sama ini apa kliennya gitu. Kain sarung yang memiliki motif khas memang mampu diubah menjadi kerajinan yang penuh pesona. Semua dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan terampil yang kreatif. Hanya saja kadang pasokan kain sarung yang sesuai dengan pesanan tidak ditemukan. Inilah yang membuat produksi kerajinan mengalami kendala setiap ingin dikembangkan secara lebih luas.
dengan ini ya, karton seperti ini, karena kan kita masih yang manual. Kemudian lagi cari bahan-bahan yang kotak-kotak seperti ini kan agak terbatas ya Mbak ya. Oh, bahan kain ini ya? Iya, bahan kain yang memang motifnya itu khas sarung gitu. Dari Sanggar Asri Ulas ini mempersembahkan lagu-lagu anak-anak ya, yang isinya itu bagus-bagus ya Bu Fira. Isinya tuh sebenarnya kalau apa? Ya, tentang dari ciptaan Indonesia, Ibu Sud itu bagus-bagus sekali. Liriknya kaya akan makna, juga cinta sama tanah air. Jadi anak-anak dari Sanggar Asri Ulas ini diajarkan dan juga hafal sudah ya lagu-lagu dari kita kecil dulu ya. Nah, kalau kita udah jadi ibu-ibu, suka lupa kadang ngewarisin atau mewariskan lagu-lagu kita zaman kecil dulu. Padahal lagu kita zaman kecil dulu syarat akan makna ya Mbak. Isinya juga bagus ya. Lagunya apa aja? Nenek moyangku seorang pelaut. Ada yang nggak pelaut nggak apa-apa. Pokoknya pelaut aja semua ya. Nah tapi juga ada apa? Tanah air yang tidak kulupakan. Oke ya. Nah jadi sebenarnya anak-anak ini menghafal lagu-lagunya dengan gerak, terus juga dengan apa Bu Guru? Dengan rasa nasionalismenya tinggi. Ya, gitu. Supaya dari kecil kita memupuk supaya anak-anak Indonesia ini cinta sama Indonesia ya. Jadi bukan cuma kalau di berita negatif-negatif para atasan-atasan yang keluar, tapi lupa untuk menanamkan hal positif pada anak-anak. Jadi ini memang dalam rangka hal kecil yang bisa kita dari Sanggar Asri Ulas mengajarkan untuk anak-anak supaya cinta sama tanah air dengan pertama dengan lagu-lagunya dulu, dengan tariannya, terutama tarian tradisional. Pemirsa, dalam edisi Top 5 kali ini akan tersaji kepada Anda 5 olahraga terekstrim di dunia, 5 air terjun yang memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing, kota terpadat di Indonesia, dan 5 ustadz paling laris di Indonesia selama bulan suci Ramadan. Penasaran dengan edisi Top 5 kali ini? Simak dan tetap stay tune hanya di Top 5.